Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Bunda Sopi dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pelajaran kedua, yaitu Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman bisa membuka bukunya halaman 7 ya. Pada hari ini Bunda akan menjelaskan yang pertama proses terpilihnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Yang kedua menjelaskan keistimewaan sahabat Abu Bakar di sisi Rasulullah. Dan yang ketiga menyebutkan silsilah dan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama, proses Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah para sahabat bermusyawarah dan sepakat untuk memilih beliau. Ketika Rasulullah masih hidup, tidak pernah menyatakan secara jelas siapa yang akan menggantikan beliau setelah wafat. Namun beliau telah memberikan isyarat yang kuat untuk memilih Abu Bakar. Contohnya isyarat Rasulullah yaitu beliau selalu mengedepankan Abu Bakar untuk mengimami sholat kaum muslimin. Dan Rasulullah pun saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, ia meminta sahabat Abu Bakar yang menemani beliau, tidak meminta sahabat Umar yang fisiknya lebih kuat dan gagah. Hal-hal inilah yang menunjukkan bahwa Rasulullah sangat dekat dan sayang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sekaligus Abu Bakar adalah orang yang paling dipercaya oleh Rasulullah. Tatkala Rasulullah wafat, orang-orang Ansor dan kaum Muhajirin pun saling berbeda pendapat dalam menunjuk siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Kemudian orang-orang Ansor pun berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin dari golongan mereka. Mendengar berita tersebut, bergegaslah Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah menuju tempat orang-orang Ansor berkumpul. Setibanya Abu Bakar di sana, ia langsung menerangkan bahwa khalifah itu tidak boleh dijabat kecuali oleh orang-orang Quraisy. Beliau juga menyebutkan segala kebaikan orang-orang Ansor. Tidaklah segala kebaikan yang pernah disebutkan Rasulullah atas mereka kecuali disebutkan seluruhnya oleh Abu Bakar. Inilah diantara perkataan Abu Bakar kepada orang Ansor. Kalian mengetahui bahwa Rasulullah pernah bersabda, andai saja manusia menempuh jalan di satu lembah, sementara kaum Ansor menempuh jalan di satu lain, maka pasti akan kutempuh jalan kaum Ansor. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya kaum Quraisylah yang paling berhak menjadi pemimpin. Umar berkata kepada Abu Bakar, julurkan tanganmu wahai Abu Bakar. Keesokan harinya seluruh manusia berkumpul di masjid dan Abu Bakar di atas mimbar. Umar menyuruh seluruh manusia untuk membaiat Abu Bakar. Orang-orang pun bersegera membaiat beliau sebagai khalifah kaum muslimin setelah sebelumnya beliau dibaiat di Saqifah. Bahasan selanjutnya, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama, teman Rasulullah di Gua Hira dan ketika hijrah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan bersembunyi di Gua Hira, maka Abu Bakarlah yang menyertai beliau pada waktu itu. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq yang kedua yaitu beliau adalah sahabat yang paling berilmu. Yang ketiga, Abu Bakar adalah orang yang paling utama. Ibnu Umar berkata, kami biasa berbincang menyatakan siapa yang paling utama di antara para sahabat di masa Rasulullah. Maka kami sepakat memilih Abu Bakar yang paling utama, kemudian Umar, selanjutnya Utsman bin Affan.
Keistimewaan Abu Bakar yang keempat yaitu beliau orang yang paling dulu masuk Islam. Ammar berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah di Mekah. Pada waktu itu tidak ada yang mengikuti beliau kecuali 5 orang budak, 2 wanita dan Abu Bakar." Keistimewaan Abu Bakar yang kelima adalah beliau orang yang paling dicintai Rasulullah. Yang keenam, beliau adalah orang yang paling imannya kuat. Dan yang ketujuh, beliau adalah orang yang dikabarkan sebagai penghuni surga. Itu dia ya teman-teman, 7 keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan yang selanjutnya yaitu silsilah dan kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi Al-Quraisy. Kunyah atau nama panggilan beliau yaitu Abu Bakar. Sedangkan kunyahnya ayahnya Abu Bakar yaitu Abu Quhafah. Gelar beliau As-Siddiq karena beliau adalah orang yang bersegera membenarkan ajaran yang dibawa Rasulullah dan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sedang gelar beliau pada masa jahiliyah yaitu Atik. Ibunya bernama Salma, kunyahnya Ummul Khair binti Sakhr bin Amir. Beliau dilahirkan di Makkah 2 tahun 6 bulan setelah kelahiran Rasulullah. Selanjutnya, kehidupan Abu Bakar. Abu Bakar tumbuh dan dewasa di atas akhlak yang mulia, bekerja sebagai seorang pedagang hingga menjadi orang kaya raya di Makkah. Abu Bakar telah mengharamkan untuk dirinya dari minum khamar di masa jahiliyah, sehingga beliau tidak pernah meminum khamar sekalipun dalam hidupnya. Beliau adalah sahabat dekat Rasulullah sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Abu Bakar banyak sekali menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan Abu Bakar pun banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena di jalan Allah seperti Bilal. Beliau selalu mengiringi Rasulullah selama di Mekah. Bahkan beliaulah yang menemani Rasulullah ketika bersembunyi di dalam gua dan berhijrah ke Madinah. Abu Bakar pun selalu mengikuti peperangan yang diikuti Rasulullah seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan penaklukan kota Mekah, Perang Hunain maupun Perang Tabuk. Tentu ini adalah sebuah kemuliaan yang besar yang ada pada diri Abu Bakar. Selanjutnya kita mengetahui beberapa sifat terpuji dari beliau, yaitu Abu Bakar memiliki sifat keberanian, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang dalam keadaan genting. Abu Bakar pun selalu bermurah hati, memiliki keinginan yang kuat, paling mengerti tentang garis keturunan Arab, dan Abu Bakar memiliki sifat waro dan jauh dari segala syubhat. Dan yang terakhir yaitu Abu Bakar memiliki sifat yang terpuji yaitu lemah lembut. Itulah sifat kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, keislaman Abu Bakar. Abu Bakar adalah teman dekat Rasulullah, sehingga ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul, Abu Bakar orang yang bersegera beriman kepada dakwahnya, dan dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Keislaman beliau paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. Dengan keislaman Abu Bakar, beliau banyak diikuti oleh tokoh-tokoh besar lainnya seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah.
Alhamdulillah cukup sekian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut dengan materi pembahasan mengenai perjuangan beliau bagi dakwah Islamiyah dan jasa-jasa Abu Bakar pada masa pemerintahannya serta sejarah wafatnya Abu Bakar. Alhamdulillah cukup sekian, Bunda Sopi tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.